Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi, lanjutkan sesi atau topik yang kita bahas bersama-sama tentang aku haus. Dan hari ini adalah pertemuan atau sesi yang kelima. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini mau cerita tentang apa sih yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Di 154, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Di sana Suster Faustina bercerita dia masuk ke kapel. Dan di kapel itu dia merasakan kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku berdoa, dia memang masuk ke kapel untuk melakukan adorasi. Tiba-tiba aku melihat Tuhan. Dan di sana Yesus berkata, ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Itu yang dikatakan oleh Yesus di kapel tersebut. Tentang pelukisan gambar, Bapak Ibu juga masih ingat ya, Yesus pertama kali menampakkan dirinya dalam suatu penglihatan di kamarnya Suster Faustina tentang gambaran Tuhan yang Maha Rahim itu pada tahun 1931 di Plok. Dan setelah itu secara bertahap berturut-turut Yesus minta supaya gambar itu dilukis, bahkan dengan sangat detail. Gambar yang akan engkau lukis dengan puas, ya, dan seterusnya. Tapi sementara itu Faustina nggak punya kemampuan untuk menggambar. Jadi dia harus minta tolong orang lain untuk melukis gambar tersebut. Dia bercerita kepada temannya sesama suster ya di tempat kerjanya dia. Karena dia kerja di pabrik roti ya dia berusaha menggambar dengan tepung. Bapak Ibu bisa bayangkan ya gambarannya. Nah kemudian karena Yesus minta, jadi pada waktu dia ngaku dosa, dia bilang sama pasturnya tentang permohonan Yesus untuk pelukisan gambar tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak pengakuan? Dia bilang, gambar itu lukislah dalam hatimu. Jadi dia nggak mendukung adanya pelukisan gambar. Tapi begitu keluar dari ruang pengakuan, Faustina mendengar lagi suara bahwa gambarku sudah ada di dalam hatimu, tapi aku mau gambar itu dilukis supaya bisa dihormati secara meriah dan diketahui oleh banyak orang, ya, dihormati secara publik. Apa yang dilakukan? Dia berusaha lagi bercerita kepada Pastor Sopotsko, Bapak pengakuannya. Dan apa respon Pastor Sopotsko? Dia juga nggak setuju. Bahkan karena Suster Faustina minta terus, maka akhirnya Suster Faustina diperiksa dulu kesehatannya, kejiwaannya, apakah orang ini berimajinasi, apakah orang ini agak nggak waras, ya, sinting dan seterusnya. Tapi setelah diperiksa enggak, dia normal. Dari tahun 1931 Yesus minta, baru tahun 1934 kesampaian di mana Suster Faustina diperkenalkan oleh Pastor Sopotsko kepada seorang pelukis, ya, itu terjadi di Vilnius. Sedangkan Suster Faustina melihat gambaran Yesus yang Maha Rahim itu terjadi di Plok. Nah, selama proses sampai gambar itu akhirnya dilukis, kita bisa tahu di nomor 154 tersebut. Yesus bilang, kalau engkau mengabaikan, artinya waktu itu belum ada lukisannya. Kalau engkau mengabaikan pelukisan gambar dan seluruh karya kerahiman, maka engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Jadi apa yang Yesus minta itu bukan hanya untuk Suster Faustina, tapi untuk orang banyak. Begitu pula apa yang kita lakukan bukan untuk saya, tapi Yesus pasti memakai kita sebagai alatnya, sebagai rasulnya, sebagai anaknya untuk juga kepentingan orang banyak. Lanjut, Suster Faustina katakan, suatu ketakutan memenuhi jiwaku. Karena dia bilang, jadi pada hari penghakiman, aku tidak hanya harus mempertanggungjawabkan diriku sendiri, tapi sejumlah besar jiwa. Hari ini kita juga dikasih tahu bahwa nanti pada hari penghakiman bukan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri saja. Misalnya, Tuhan, saya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melaksanakan perintah-Mu,
keluarga saya, dia nggak mau ikutan masa bodoh, yang penting saya. Nggak bisa. Tuhan sudah pilih kita, sudah memberitahukan tentang keselamatan, tentang kerahimannya, dan Yesus berulang kali katakan, wartakan, beritakan tentang kerahimannya. Jadi itu menjadi PR kita juga untuk supaya orang-orang di sekeliling kita tahu. Jadi bukan masa bodoh ya. Di hari penghakiman juga bertanggung jawab untuk sejumlah besar jiwa. Dan Suster Faustina bilang, kata-kata ini menusuk tajam dalam hatiku. Sesudah pulang, aku pergi ke Yesus kecil. Yesus kecil di sini dimaksud adalah kapel kecil. Jadi pada waktu tadi cerita, Suster Faustina ada di tempat lain. Dia pergi ke kapel di tempat lain. Pada waktu dia pulang, dia masuk ke kapel kecil. Ke Yesus kecil dikatakan ya. Kapel kecil itu ada di gedung kongregasi, rumah biara di situ ya. Karena kapel yang utama itu ada di bangunan lain. Jadi dia pergi ke kapel kecil, artinya waktu itu dia ada di Warsawa. Dia menelungkapkan wajahku dan berkata pada Tuhan, aku akan lakukan sesuai kemampuanku. Tapi mohon selalu menyertaiku dan memberi kekuatan untuk melaksanakan kehendak kudus-Mu. Jadi bukan protes Tuhan. Tuhan kan gak kasih saya kemampuan untuk melukis. Jangan suruh saya melukis dong. Berarti kan itu menolak tugas dari Tuhan. Atau Tuhan, karena saya gak bisa melukis, Engkau permudah dong. Biar saya ketemu dengan pelukisnya. Bukan itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi bukan keluhan, bukan komplain, tapi yang dia katakan, aku akan lakukan sesuai kemampuanku, sesuai apa yang aku bisa, tapi sertailah aku Tuhan, dan mampukan aku, dikasih kekuatan untuk bisa melaksanakan kehendak-Mu. Itu yang menjadi pegangan buat kita semua. Jadi kalau Tuhan meminta kita sesuatu supaya kita melakukan kehendak-Nya, bukan menolak, bukan enggak bisa Tuhan, susah Tuhan, tapi yang harus dilakukan, oke Tuhan, saya mau melaksanakan perintah-Mu, tapi sertailah saya, mampukanlah saya, berilah saya kekuatan untuk bisa melakukannya. Termasuk juga kalau mengampuni orang, Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni. Jadi minta ya, minta rahmat. Yang terpenting adalah kita mau menjadi alatnya untuk supaya kehendak Tuhan terlaksana. Karena, nah ini satu iman lagi dari Suster Faustina. Dia katakan pada Yesus, karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Sedangkan aku tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diriku sendiri. Ini yang perlu kita imani. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Jadi berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena kalau dengan kemampuan sendiri, dengan dari diri sendiri, kita nggak bisa apa-apa. Nah, permintaan Yesus yang lainnya ya pada Suster Faustina. Yesus katakan, ceritakan tentang kerahimanku pada para pendosa. Itu yang diminta oleh Yesus ya. Kita bisa baca nanti di 1728. Yesus katakan begini, aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Tapi ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Yesus minta Suster Faustina supaya bercerita tentang kerahimannya Tuhan pada pendosa. Jadi kalau dia berdosa, bukan dituduh, bukan ditekan, bukan dikucilkan, kamu berdosa, kamu udah hopeless, kamu udah nggak ada harapan, tapi terus dikasih pengharapan tentang kerahiman Tuhan. Sebesar apapun dosamu, sesalah apapun engkau, tapi kerahiman Tuhan lebih besar. Kerahiman Tuhan bisa mengampuni engkau. Karena di sini kan Yesus katakan, aku nggak bisa mengasihi manusia berdosa yang ternoda oleh dosa. Jadi dia ingin mengasihi, tapi nggak bisa
karena dia ternoda oleh dosa. Oleh sebab itu, kita perlu mendoakan mereka, menjelaskan, menceritakan tentang kerahimannya Tuhan pada mereka supaya mereka sadar, mereka menyesal, mereka bertobat. Tapi ketika ia menyesal, dikatakan oleh Yesus ya, kerahimanku terhadapnya enggak terbatas. Jadi kalau orang berdosa menyesal, maka kerahimannya Tuhan itu tidak ada batasnya untuk dia. Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkan. Itu yang perlu diceritakan, bahwa kerahimannya Tuhan itu merangkul, memeluk, menerima, dan yang terpenting adalah menyelamatkan. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Dan hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Jadi walaupun Yesus minta kita bercerita tentang kerahiman, tapi dalam hal ini Yesus juga bilang, aku memburu mereka. Jadi bukan Yesusnya pasif, tapi Yesus juga aktif. Yesus bisa lakukan itu semua sendiri, tapi karena dia mengasihi kita, dia menganggap kita sahabatnya, menganggap kita saudara-saudaranya, menganggap kita anak-anaknya, maka dia melibatkan kita untuk ikut dalam karya keselamatan ini. Sehingga di sana dikatakan, aku memburu mereka di jalan-jalan mereka. Jadi kita bukan berjuang sendiri, kita pun didampingi oleh Tuhan Yesus. Dan hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Jadi kalau ada orang yang bertobat kembali kepada Tuhan, Yesus sangat bersukacita. Beda sama kita ya. Kalau zaman dulu kita kayaknya walaupun udah ada orang yang bertobat, kita masih suka meragukan, oh itu mah cuma pura-pura aja, belum tentu dia bisa beneran bertobat. Sudah dari sononya jahat, jadi pasti nanti jahat lagi. Oh itu sih hanya untuk jaga image aja, penampilan aja. Sering kita yang menghakimi mereka. Padahal Yesus katakan, kalau mereka menyesal, mereka bertobat, maka hatiku bersukacita. Aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku. Pada waktu mereka berdosa, mereka itu memberi kepahitan. Kepahitan itu disuap ke Yesus. Tapi pada waktu mereka bertobat, Yesus bilang, aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepadaku. Dan aku bersukacita ketika mereka kembali. Yesus minta kepada Suster Faustina untuk bercerita tentang kerahiman Tuhan kepada para pendosa. Begitu pula hal ini, Yesus pasti minta juga kepada kita semua untuk bercerita kepada para pendosa tentang kerahimannya. Karena dengan begitu Yesus sudah menjelaskan, hatiku senang. Aku mau memberikan rahmat kemurahan yang tidak terbatas untuk mereka. Aku bersukacita. Itu Bapak Ibu bisa lihat di 1728. Permintaan Yesus yang lain, berdoalah untuk para pendosa. Jadi tadi yang pertama ceritakan, tapi yang kedua berdoalah untuk para pendosa. Itu bisa dilihat di 1397. Karena Yesus katakan, hilangnya setiap jiwa menenggelamkan aku dalam kesedihan yang menyayat hati. Yesus nggak mau kehilangan satu jiwa pun. Sehingga di sini dikatakan kehilangan satu jiwa aja itu menyayat hati dia, ya. Membuat aku masuk ke dalam kesedihan. Engkau selalu menghibur aku. Setiap kali engkau mendoakan orang-orang berdosa. Jadi kalau Suster Faustina berdoa untuk orang-orang berdosa, Yesus katakan, engkau menghibur aku. Nah, kita semua juga para devosan yang rajin berdoa jam kerahiman pada jam 3 petang, selalu kan diingatkan oleh saudara kita, oleh Ibu Mumu untuk berdoa. Tenggelamkan dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan. Doakan para pendosa, bahwa jiwa-jiwa yang berdosa, yang sekarat, yang meninggal, supaya mereka semua mengalami kerahimannya Tuhan. Dan itu ternyata menghibur Yesus. Dan jelas Yesus katakan,
yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Itu yang paling menyenangkan Yesus, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk supaya orang-orang berdosa sadar akan dosanya, bertobat, menyesal, dan tidak berbuat dosa lagi. Sehingga di sini dengan jelas dikatakan oleh Yesus, yang paling menyenangkan hatiku adalah berdoa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Bukan kita berdoa, ya Tuhan dia jahat, dia berdosa, semoga dia mengalami balasan, ya. Itu doa-doa kita zaman dulu barangkali ya. Tapi sekarang dalam jam kerahiman kita berdoa pada Tuhan untuk mohon pertobatan dari orang-orang yang berdosa. Ketahuilah putriku, bahwa doa semacam itu selalu didengarkan dan dijawab. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk seseorang yang berdosa, mohon pertobatan untuk dia, pasti Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan. Waktunya terserah Tuhan, tapi ini janji Tuhan. Doa-doa semacam itu selalu didengarkan dan dijawab. Jadi jangan ada yang putus asa ya, dengan melihat keberdosaan orang, kejahatan orang, terus kita putus asa. Jangan. Semakin dia berdosa, sama seperti Yesus, semakin dia ingin melimpahkan kerahimannya. Semakin kita harusnya ingin supaya dia bertobat. Lanjut ya, Yesus minta juga kepada Suster Faustina, berdoalah untuk mereka yang sedang sekarat. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Berdoa sebanyak mungkin. Sebisanya kita, seingatnya kita, kapan kita punya waktu kita berdoa. Terutama pada jam kerahiman. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Karena disitulah peperangan terakhir. Disitulah saat yang paling kritis, saat-saat yang menentukan. Setelah dia meninggal, dia kemana? Dengan permohonanmu, perolehlah bagi mereka pengharapan akan kerahimanku, sebab merekalah yang paling membutuhkan pengharapan, tapi paling sedikit memilikinya. Ini Yesus yang sudah kasih tahu suatu rahasia besar ya. Orang-orang yang sedang sekarat, yang menghadapi ajal, mereka butuh pengharapan, tapi justru merekalah yang paling butuh pengharapan tersebut karena mereka hanya punya sedikit. Hanya sedikit memilikinya. Jadi, ajukanlah permohonan-permohonan untuk memperoleh pengharapan buat orang-orang yang sekarat. Yakinlah bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung pada doamu. Ini pun sering dilakukan, dikatakan oleh Yesus. Ingat, buat kita semua juga, Bapak Ibu para devosan kerahiman. Bagi jiwa-jiwa tertentu, pada akhir hayat mereka, bergantung pada doamu. Oleh sebab itu, jangan lelah, jangan bosan. Mari kita terus berdoa untuk mereka. Itu bisa dilihat di 1777. Permintaan Yesus yang lain kepada Suster Faustina ya, wartakan kerahimanku. Kalau yang pertama, ceritakan kerahimanku pada para pendosa. Tapi yang nomor 4 ini adalah wartakan kerahimanku, bukan hanya pada para pendosa, pada semua orang. Dikatakan oleh Yesus di 1521, putriku, jangan lelah memaklumkan kerahimanku. Kita sering ya, duh Tuhan, pelayanan, istirahat dulu Tuhan. Istirahat ya Tuhan 6 bulan, nanti setelah 6 bulan saya mulai lagi. Atau ada juga yang Tuhan, karena saya sakit, saya berhenti dulu pelayanan. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya mulai lagi. Banyak alasan Tuhan, saya nggak mau pelayanan di sana. Karena orang sekomunitasnya ada yang nggak cocok sama saya. Saya nggak suka dia Tuhan. Suka cari muka, suka ngatur,
saya nggak mau Tuhan, saya mau cari komunitas yang lain yang nyaman buat saya. Semuanya saya. Kalau yang namanya sudah saya, itu bukan pelayanan namanya. Pada waktu Yesus katakan jangan lelah, karena pasti ada momen-momen, saat-saat, situasi-situasi tertentu yang membuat kita mencari excuse. Saya udah berusaha, tapi ternyata nggak ada hasil, ya udahlah. Ya, tapi jangan lelah. Jadi kalau mengalami hal tersebut, maju terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan kalah dalam pertempuran. Jangan lelah memaklumkan kerahimanku. Pada saat kita bercerita tentang kerahiman, kita berbuat baik pada orang, diterima, syukur. Nggak diterima, ya udah, jangan lelah. Jadi lakukanlah terus, berbuat baiklah terus. Jangan lelah. Yang kedua, dengan cara ini, ya, Yesus katakan, engkau akan menyegarkan hatiku yang bernyala-nyala dengan api belas kasih bagi orang-orang berdosa. Jadi kalau kita tetap berusaha, maka ini menyegarkan hatinya Yesus yang bernyala-nyala. Jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia. Walaupun mungkin perbuatan baik kita enggak diterima, tapi Tuhan Yesus katakan dengan cara ini engkau menyegarkan hatiku. Nggak ada yang sia-sia. Yang kelima, Yesus bilang lagi pada Suster Faustina, kamu harus berjaga-jaga. Itu yang diminta oleh Yesus. Begitu pula buat kita semua. Berjaga-jagalah, ya. Kita bisa lihat di 6:39. Di sana dikatakan oleh Yesus, berpegang teguhlah selalu pada kata-kataku. Tetaplah waspada, berjaga-jaga. Karena banyak jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan memuji kerahimanku. Kita harus selalu bersiap-siap. Karena ada banyak jiwa yang nanti akan datang, berpaling dari pintu neraka dan memuji kerahimanku. Dan orang-orang itu harus kita tampung, harus kita terima, harus kita temani, artinya Tuhan memberikan ladang pada kita. Jangan nanti panenannya banyak, terus kitanya yang enggak siap. Kita berjaga-jaga. Karena itu kerjanya Tuhan, ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memelihara. Tapi di sini Tuhan katakan, berjagalah, waspadalah. Karena banyak jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan memuji kerahimanku. Janganlah takut akan suatu pun, karena aku menyertaimu. Ketahuilah bahwa dirimu sendiri tidak dapat melakukan sesuatu pun. Jadi kita kembali diingatkan, apapun yang Yesus minta itu bukan karena kita hebat. Karena dengan mengandalkan diri kita aja, kita nggak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan sesuatu pun. Tapi bersandarlah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena di sana dikatakan, aku selalu menyertaimu. Jadi Yesus selalu ada. Memudahkan kita untuk meminta pertolongannya, meminta perlindungannya, meminta kekuatan darinya. Yesus selalu ada untuk kita. Dan dengan demikian maka kita akan bisa melaksanakan apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan haus. Kita bisa memuaskan dahaganya Yesus. Tapi bukan mengandalkan diri sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Minggu depan saya akan sambung dengan temanya sama. Yesus minta apa pada Suster Faustina, ya. Ada beberapa hal-hal lain lagi yang akan kita bahas bersama-sama. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, apa yang diminta oleh Yesus pada Suster Faustina itu berlaku juga untuk kita semua. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.